Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kembali kita berbicara soal Piala FA yang dimainkan pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. The Citizens Manchester City membooking satu tiket untuk mereka berlaga nantinya di putaran kelima Piala FA. Setelah di babak keempat, pasukan Pep Guardiola mengatasi tim yang lagi bagus di divisi championship, ya, pemimpin klasemen sementara Fulham dengan skor yang telak 4-1. Ada yang perlu saya katakan di sini, ya, ada sebuah perbedaan kalau melihat dengan tragedi kejadian yang berlangsung sehari sebelumnya dari tetangga Manchester City, yaitu Manchester United di Old Trafford. Tim asuhan Ralf Rangnick kalah lewat adu penalti dari Middlesbrough. Saya sudah bahas kemarin di video saya sebelumnya bagaimana MU ini, ya, di depan publik sendiri, walaupun mereka bisa melepaskan 30 tembakan dengan 9 diantaranya on target, 71% penguasaan bola, namun mereka hanya bisa membuat satu gol. Finishing mereka buruk sekali, ya. Mereka tidak bisa membuat lebih dari satu gol, bahkan harus tumbang dengan 7-8 dari Middlesbrough. Nah, selisih poin Middlesbrough dan Fulham kalau kita tarik ke divisi championship yang berlangsung saat ini, itu 13 poin. Fulham di urutan pertama dan Middlesbrough itu di urutan ke-7. Ya, memang jauh. Sekarang kalau kita lihat saat Fulham datang ke Etihad, markasnya Manchester City, mestinya ini ada persaingan atau ada perlawanan yang kuat yang dilakukan oleh Fulham. Ya, kalau melihat bagaimana Boro kemarin bisa memberikan perlawanan sengit terhadap MU, dan seharusnya ini pertandingan yang dinanti apakah akan ada kejutan. Namun memang kelihatan sekali kelas yang berbeda di antara Manchester Biru dan Manchester Merah. Seandainya Ralf Rangnick dan seluruh pasukan MU menonton pertandingan, saya pikir mereka pasti menyaksikan duel antara City melawan Fulham, ya. Dan Pep Guardiola bersama dengan tim asuhannya memperlihatkan bagaimana cara bermain bola yang baik, ya. Bagaimana mereka bisa mencetak gol dengan sangat simpel. Bagaimana City bermain dengan transisi sepak bola yang sangat bagus. Koordinasi di lini belakang, tengah, dan depan yang berjalan dengan baik sesuai keinginan dan skema yang dimainkan oleh Pep itu dijalankan dengan baik. Semua pemain tahu akan fungsi mereka di lapangan. Cara mengalirkan bola dari kaki ke kaki berjalan dengan bagus sekali. Nah, bagaimana City juga menghadapi Fulham ini dengan begitu tenang. Sudah terlihat ketika sebelum masuk lapangan mereka begitu percaya diri. Dan kemenangan itu seperti tinggal menunggu waktu. Nah, City sempat dikejutkan memang dengan gol cepat dari pemain inceran Liverpool yang gagal di menit-menit terakhir di tanggal 31 Januari lalu, yaitu Fabio Carvalho, ya, dari Fulham yang mencetak gol di menit keempat setelah memanfaatkan umpan yang diberikan oleh Harry Wilson. Nah, apakah City ini panik dengan gol dari Carvalho? Tidak. Mereka sangat tenang sekali. Dan saya memang yakin melihat ketika menyaksikan bahwa gol ini saya pikir hanya pelecut aja bagi City untuk cepat bangkit. Dan mereka merespon itu dengan sangat cepat, 92 detik kemudian mereka bisa menyamakan kedudukan. Karena skemanya berjalan dengan sangat baik, ya. Kita lihat, ya, sebelum gol balasan, komposisi yang dimainkan oleh Pep, ya. Di belakang itu penjaga gawang, dia tidak memainkan penjaga gawang inti. Ederson Moraes itu diparkir di bangku cadangan, tidak dimainkan. Zak Steffen yang dimainkan lebih awal. Di belakang memang Kyle Walker ada di kanan, Cancelo ada di kiri. Tapi dua center back mereka, yaitu Stones dan juga dengan Nathan Ake itu dimainkan memang lebih awal. Dia bangku cadangan adalah pemain utama Ruben Dias dan Aymeric Laporte. Pep kalau saya bicara, ya. Dan di tengah ada Kevin De Bruyne, pemain gaek, ya, Fernandinho tetap ditampilkan, dan Ilkay Gundogan. Dia tidak langsung memainkan Rodri atau Bernardo Silva yang juga diparkir di bangku cadangan. Di depan
3 pemain, Foden di kiri, Mahrez di kanan, dan pemain yang bermain di false 9, Jack Grealish. Dia tidak memainkan Raheem Sterling yang diparkir juga di bangku cadangan. Nah, ini kedalaman skuad yang bagus. Dan bagaimana pemilihan pemain bagi Pep, dia selalu bisa melihat dengan calon lawan yang dihadapi. Siapapun yang dimainkan semua siap di lapangan. Dan itu terlihat ya. Gol balasan. Kita kembali ke gol balasan. Setelah Carvalho bisa membuat gol, kemudian disamakan oleh Ilkay Gundogan, dan skemanya sangat bagus. Cancelo melepaskan umpan ke tiang jauh, dikontrol dengan baik oleh Riyad Mahrez. Mahrez tidak egonya muncul di sini. Dia melihat bahwa posisi dari Ilkay Gundogan itu jauh lebih pas untuk dia melakukan passing atau umpan, dan diselesaikan dengan baik. Lihatlah gol Ilkay Gundogan. Tidak terburu-buru, tidak ya panik di depan gawang, di depan ada banyak pemain belakang lawan Fulham yang berkerumun. Dia tenang aja. Ya, dia mempressing bola masuk dengan baik sekali. Terukur untuk bisa menyamakan 1-1. Ya. Kemudian di menit ke-13, ya, 7 menit kemudian setelah Ilkay Gundogan bisa mencetak gol, sebuah set piece yang dilayangkan oleh Kevin De Bruyne dari sepak pojok itu dimanfaatkan dengan sundulan dari John Stones untuk membuat mereka unggul, cepat berbalik ya dengan 2-1. Begitu nyaman. Penguasaan bola mereka sebenarnya tidak setinggi penguasaan bola MU ke Boro. MU itu penguasaan bola 71%. Mereka kemarin City hanya 61% penguasaan bola. Kemudian Fulham dengan 39%. Kalau Boro kan kemarin cuma 29%. Tapi MU sangat sulit untuk bisa membuat gol. Nah, kita lihat kembali dengan City ya. Mereka itu cukup ya dengan 19 tembakan saja. Ya, 6 on target, tidak seperti MU dengan harus 30 tembakan tapi golnya cuma 1. Ada 9 on target. Mereka perlu hanya 6 on target dan 4 diantaranya menghasilkan gol. Dan statistik dari Boro dan juga dengan Fulham itu sama. Kalau Boro kemarin itu di Old Trafford dengan 6-3, 6 tembakan percobaan dan 3 on target. Nah, City kemarin ketika melawan dengan Fulham itu juga cuma dapat 6 kali tembakan dan 3 on target. Namun efektivitas mereka, ya, City dalam hal bagaimana mengunci permainan dengan gol yang telak, gol yang banyak. Ini yang perlu dilihat, dicontohi oleh Ralf Rangnick dan pasukannya. Indahnya City bermain bola, ya. Luar biasa kalau saya bisa melihat. Ini faktor ketenangan mereka, mental mereka ya, mental juara mereka itu sangat kuat sekali buat City. 2 gol di babak kedua yang diciptakan oleh Riyad Mahrez di menit 53 dan 57. Memang ada satu penalti. Setelah Jack Grealish masuk dan kemudian Joe Bryan menghadang dia, penalti. Dan Mahrez yang ditunjuk sebagai Algojo menyelesaikan dengan baik. Kemudian di menit ke-57. Lagi-lagi skemanya sangat bagus, sangat rapi. Ya, bagaimana tekanan dengan serangan balik yang begitu cepat. De Bruyne berlari dengan baik, kemudian tidak juga harus lebih jauh untuk masuk ke kotak penalti. Dia cepat sekali melihat pergerakan dari Mahrez yang ada di posisi kanan. Dia melepaskan umpan yang sangat terukur juga dan diselesaikan oleh Mahrez dengan sangat tenang. Seakan-akan Mahrez ini melampiaskan kekecewaan dia di Piala Afrika saat gagal membawa Aljazair sebagai juara bertahan. Itu bisa lolos dari grup B karena mereka menjadi juru kunci ya. Dengan Mahrez tidak bisa membuat gol, bahkan tidak membuat satu assist pun. Ya, ini rasa kecewa. Dia lampiaskan dalam pertandingan melawan Fulham dan tidak mudah ya. Sekali lagi saya sudah katakan di awal bahwa Fulham ini adalah tim yang terbaik saat ini mengarungi di divisi Championship, jauh lebih bagus dibandingkan dengan Boro ya. Dan mereka tidak mampu berbuat banyak. Kalau bisa dikatakan kemarin sebenarnya City bisa mencetak gol di atas 4 ya. Bahkan di menit-menit akhir pemain muda mereka berusia 18 tahun City, Liam Delap bisa membuat gol walaupun akhirnya dianulir karena dianggap offside ya. Dan lihatlah bagaimana Pep tidak ada rasa takut sama sekali ya, karena keyakinan mereka pasti menang. Dalam permainan mereka unggul ya. Kemudian bagaimana mereka bisa mendikte lawan, menekan terus, pressing yang sangat bagus ya. Ini yang saya pikir jauh kelasnya, berbeda sekali. Kalau Anda bisa melihat bermain kemarin dengan MU memang tidak jelek bermain kemarin, oke lah. Masalah mereka kan hanya di finishing. Tetapi coba dibandingkan dengan cara bermain City, jauh sekali City. Ketenangan semua pemain ya, melakukan passing dengan sangat baik sekali. Operan-operan mereka passing yang sangat terukur, sangat bagus sekali.
ya, yang bisa kita lihat. Saya juga saksikan kemarin, ini tim yang memang benar-benar sangat matang, ya. Matang dalam kedalaman skuad, kemudian taktik strategi dari Pep juga oke sekali. Dan cara dia menggantikan pemain, ada 5 pergantian Pep lakukan kemarin, termasuk memasukkan 2 anak muda, James McAtee dan Liam Delap. Dan tidak ada ragu bagi Pep, dia menarik semua pemain di lini serang, ya. Phil Foden, Grealish dan juga Mahrez langsung ditarik semua. Itu yang dia memainkan dengan Sterling masuk, Liam Delap masuk, ya, termasuk James McAtee. Kevin De Bruyne pun ditarik keluar. Jadi tidak ada, dia harus takut ya pada posisi menghadap, walaupun Fulham yang menjadi lawan mereka. Dia masih punya amunisi yang kuat. Bernardo Silva ditaruh. Dia gak ragu untuk bisa menarik Cancelo karena dia masih punya Zinchenko, ya, yang bisa dimainkan di posisi kiri yang juga baik sekali. Jadi itu kita lihat. Pep harus diakui sebagai pelatih yang sangat cerdas sekali dalam melakukan pergantian pemain, menerapkan taktik bermain, opsi yang dia lakukan itu memang pas sekali. Dan City ini sejak 2017, artinya 7 tahun terakhir, itu menegaskan bahwa mereka itu tidak pernah gagal di putaran keempat Piala FA. Mereka selalu lolos sejak 2017. Dan sekarang mereka ada di putaran kelima, ada di 16 besar. Kesempatan mereka untuk bisa menjadi juara cukup bagus, karena kalau tidak salah sudah lama mereka nggak juara. Mungkin 2013 terakhir City bisa menjadi juara di Piala FA. Kesininya mereka memang tidak pernah menjadi juara, berbeda dengan di Piala Liga atau Carabao Cup, ya. Mereka sempat 5 tahun berturut-turut bisa menjadi juara sebelum musim kemarin mereka putus. Dan sepertinya Pep ingin mencoba untuk bisa meraih Piala FA karena mereka masih punya kesempatan ya untuk menjadi juara juga di Liga Champions. Tapi kalau di IPL mereka sekarang aman, masih ada di atas, jauh memimpin, 9 poin di atas Liverpool dan 10 poin di atas Chelsea. Artinya ada ketenangan walaupun Liverpool menyimpan satu laga, ya. Dan ini menjadi modal kuat buat mereka sebelum menghadapi Sporting di babak 16 besar di UCL. Mereka akan melakoni 2 laga sebelum ini. Nanti berlawan Brentford di tengah musim depan, tengah pekan depan, itu di kandang juga. Saya pikir mereka akan ambil. Bermain di Etihad nggak mungkin Brentford bisa menang, ya. Apalagi Brentford di Piala FA kemarin juga secara bersamaan dipukul oleh Everton yang ditangani oleh Frank Lampard dengan 4-1. Dan ini kemenangan pertama Lampard bersama dengan Everton mengarungi di Piala FA, ya. Jadi ketika Brentford datang ke Etihad pasti dibabat oleh City. Dan setelah itu City akan menghadapi mungkin Norwich, ya, pasti mereka juga akan mendapatkan 3 poin. Jadi ini satu langkah awal yang bagus bagi Pep. Ya, di Piala FA mereka sudah ada di 16 besar. Siapapun lawan pasti mereka akan hadapi. Dan kalau mereka bermain seperti ketika melawan Fulham, enak sekali, ketenangan, ya, cara melepas umpan, cara mencetak gol yang baik. Ya, ini yang luar biasa yang saya pikir yang dimainkan oleh tim terbaik yang ada di IPL. Dan sekali lagi Manchester Merah harus bisa melihat contoh yang bagus diperlihatkan oleh Manchester Biru, bagaimana untuk mengatasi lawan, memenangkan pertandingan, cara mencetak gol, ya, cara membuild up serangan dengan baik. Ini perlu dicontoh oleh MU yang memang untuk saat ini kelasnya masih ada di bawah City. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keberhasilan Manchester Biru ini untuk lolos ke putaran kelima Piala FA pada musim ini. Oke, ciao.